Adik-adik mahasiswa baru, selamat datang di Universitas Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ratna dari Direktorat Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan yang dicakup dalam kegiatan Direktorat Pendidikan. Nah, yang dibahas di sini adalah struktur dan kebijakan akademik, mata kuliah universitas, dan sistem SKS. Struktur dan kebijakan akademik. Beban studi dan masa studi. Beban studi untuk program sarjana adalah 144 sampai dengan 160 SKS. Rancangan masa studi dalam 8 semester, maksimum 12 semester. Dapat diselesaikan dalam 7 semester. Artinya, Anda kalau normal lulus 4 tahun. Paling lama Anda boleh di sini 6 tahun. Dan kalau mau giat belajar, Anda bisa selesai dalam 3,5 tahun. Kurikulum program studi. Setiap program studi memiliki kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu. Sehingga kurikulum itu merencanakan dan juga mengatur bagaimana tujuan isi dan bahan pelajaran, juga bagaimana menyampaikannya ke mahasiswa. Dan di UI sebagian besar menggunakan SCR atau pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Pembelajaran akan mengikuti kurikulum dari program studinya. Struktur mata kuliah di sini ada 2, yaitu mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Untuk mata kuliah wajib terdiri dari mata kuliah wajib universitas, mata kuliah wajib rumpun ilmu kalau ada, dan mata kuliah wajib fakultas, dan terakhir mata kuliah wajib program studi. Nah, yang tadi saya sebutkan, mata kuliah wajib merupakan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu kurikulum program studi yang dirumuskan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan program studi yang bersangkutan. Nah, jadi mata kuliah wajib harus Anda ambil. Di sini ada beberapa mata kuliah wajib, yaitu mata kuliah wajib fakultas adalah mata kuliah wajib di tingkat fakultas. Kalau mata kuliah universitas adalah mata kuliah wajib di tingkat universitas, dan mata kuliah rumpun ilmu adalah mata kuliah yang wajib di rumpun ilmunya. Program jalur cepat. Ini ada program jalur cepat adalah program mempercepat peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang sangat baik. Nah, ini ada 2, yaitu program jalur cepat sarjana magister, di mana harus menyelesaikan pendidikannya dalam maksimal 10 semester, dan ada jalur cepat sarjana doktor yang harus menyelesaikan pendidikannya maksimal 12 semester. Nah, kemudian ada registrasi akademik dan registrasi administrasi. Registrasi akademik adalah kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada isian rencana studi atau kita sering singkat dengan IRS melalui sistem informasi akademik SYAKENJI. Nah, ini disebut dengan perwalian. Nah, di sini sebenarnya masalah ini dijelaskan pada OBM ya. Kemudian registrasi administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh universitas. Nah, di sini ada Anda tuh dapat status akademik pada saat Anda mengikuti pendidikan di UI. Status akademik adalah status mahasiswa berkaitan dengan kegiatan akademik di UI. Terdiri dari aktif, tidak aktif, atau kosong, cuti, kuliah di luar universitas, overseas, sanksi, lulus, dikeluarkan, mengundurkan diri, dan meninggal. Jadi, Anda mudah-mudahan di dalam mengikuti pendidikan di UI, Anda statusnya aktif, paling tidak cuti ya. Bisa juga kuliah di luar universitas, overseas. Dan terakhir, Anda bisa lulus. Nah, kita juga semua mengharapkan Anda yang masuk baru ini akan lulus dari UI.
Cuti dan tidak aktif atau kosong. Cuti adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 1 semester dan sebanyak-banyaknya 2 semester. Jadi nggak boleh cuti nih lebih dari 2 semester. Misalnya saya mau cuti 3 semester, tidak bisa. Tidak aktif atau kosong, yaitu tidak melakukan registrasi akademik dan registrasi administrasi. Hati-hati. Kalau sampai kondisi kosong terjadi berturut-turut 2 kali, maka mahasiswa tersebut dianggap mengundurkan diri. Nah, kemudian masuk nih agenda atau materi yang kedua, profil mata kuliah universitas, disebut dengan PKPKPT. Definisi PKPKPT. PKPKPT itu apa ya? Itu singkatan dari penyelenggaraan kuliah pengembangan kepribadian pendidikan tinggi. PKPKPT adalah mata kuliah terintegrasi yang diselenggarakan bagi mahasiswa program sarjana, reguler, paralel, dan kelas khusus internasional yang mengandung unsur internalisasi nilai-nilai dasar kehidupan, keterampilan, interaksi atau berrelasi, berbangsa, dan keterampilan akademik sebagai dasar kepribadian mahasiswa menjalankan perkuliahan disiplin ilmu. Nah, PKPKPT ini berjumlah 9 SKS yang terdiri dari MPK terintegrasi sebanyak 5 SKS, banyak loh 5 SKS itu, kemudian MPK agama sebanyak 2 SKS, dan MPK bahasa Inggris sebanyak 2 SKS. PKPKPT diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan ini melalui subjek pengelola mata kuliah universitas. MPK agama. Pelaksanaan perkuliahan MPK Agama di Universitas Indonesia diselenggarakan di fakultasnya masing-masing. Nah, MPK Agama di UI terdiri dari MPK Agama Islam, MPK Agama Kristen Protestan, MPK Agama Kristen Katolik, MPK Agama Buddha, MPK Agama Hindu, MPK Agama Konghucu. Kemudian MPK Bahasa Inggris dilaksanakan melalui English Proficiency Test (EPT) yang diselenggarakan pada awal semester. Jadi ini nggak ada kuliahnya nih. Mahasiswa yang menilai EPT-nya di bawah A dan di atas C minus, artinya minimal C, dapat menggunakan nilai tersebut secara otomatis sebagai nilai MPK Bahasa Inggris atau mengikuti ulang EPT-nya. Nilai yang digunakan untuk MPK Bahasa Inggris yaitu nilai EPT terakhir. Mahasiswa yang nilai EPT-nya di bawah C wajib mengikuti ulang EPT. Kemudian pembiayaan keikutsertaan EPT ini nih ditanggung oleh UI maksimal sebanyak 2 kali. Mahasiswa dapat mengajukan nilai TOEFL, ITP, atau IELTS dari lembaga berlisensi sebagai pengganti nilai EPT dengan sistem konversi yang berlaku di UI. Dalam MPK Bahasa Inggris, mahasiswa yang tidak lulus tidak perlu mengulang mata kuliah tersebut. Di semester berikutnya, mahasiswa hanya perlu mengirimkan nilai terbaru ke subbak akademik fakultas untuk memperbaiki nilai MPK Bahasa Inggrisnya melalui prosedur revisi nilai. Jadi di sini tidak dianggap tidak lulus dan mengulang, tapi bisa dengan hanya memperbaiki nilai yang Anda peroleh sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah MPK terintegrasi atau MPKT. Materi-materi dalam MPKT adalah karakter filsafat, logika, etika, dan nilai-nilai UI, kemudian Pancasila, kemudian kewarganegaraan, kewirausahaan, sains dan metode ilmiah, dan kuliah MOOCs. Nanti Anda dikenalkan dengan MOOCs, yaitu Anda bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya, atau sesuai dengan bidang studi mahasiswa. Dan bahasa Indonesia akan dinilai secara terpadu di dalam MPKT melalui tugas-tugas lisan maupun tertulis. MPKT dirancang untuk memfasilitasi mahasiswa untuk dapat memahami dasar-dasar pembentukan karakter dan menguasai dasar-dasar kekuatan kognitif. Kegiatan pembelajaran MPKT berupa pemberian materi, kemudian dan penugasan dengan beban waktu setara 5, bukan setara ya, jadi beban waktunya itu 5 SKS.
Nah, di sini berupa ringkasan, sintesis, esai, peta konsep, PowerPoint, video, e-booklet, dan proposal. Media perkuliahan MPKT, biasanya kita menggunakan Emas UI yang akan dikenalkan ke Anda semuanya, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, juga bisa MOOC dan media sosial, WhatsApp group, Line, Telegram, dan lainnya. Nah, sistem SKS, apa ya, dari tadi sudah muncul nih namanya SKS. Apa ya SKS? Pengertian SKS, 1 kredit semester. Jadi satuan kredit semester, selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik selama 1 semester. Pengertian 1 SKS nih, dan satuan kredit semester. Sekarang pengertian 1 SKS apa? Adalah 1 SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi, dan tutorial adalah 170 menit. Mencakup kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 menit. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 menit. Dan kegiatan belajar mandiri 60 menit. Kemudian, nah ini yang kuliah luring ya, yang tatap muka. Kemudian pengertian 1 SKS untuk bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis adalah 170 menit per minggu per semester, mencakup kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 100 menit dan kegiatan belajar mandiri 70 menit. Kemudian 1 SKS pada bentuk pembelajaran praktikum. Nah, nanti mungkin Anda semester pertama, kedua tuh sudah ketemu dengan praktikum. Praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 170 menit per minggu per semester. 1 SKS pada bentuk pembelajaran daring atau online yang mungkin selama ini Anda juga menggunakan pembelajaran daring ya, adalah 170 menit. Jadi nanti dosen pengampunya yang akan mengatur 170 menit itu seperti apa. Oke, demikian penjelasan dari saya dari Direktorat